Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Selasa untuk kita semua. Pada hari ini berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menerangi, memberkati, dan meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat Tuhan kita, dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Bersama saya Adi Jona Alfredo Pasaribu. Tema kita pada hari ini, mahkota duli. Ya, temanya adalah mahkota duli. Dari kutuk diubah menjadi mahkota keselamatan. Dari kutuk diubah menjadi mahkota keselamatan. Apa yang ada di benak saudara-saudari pemirsa Extending Grace ketika mendengar mahkota duli? Kalau secara perspektif sejarah gereja umum, atau lebih disingkat SGU, dalam tradisi gereja sejak abad pertama atau awal, para bapak-bapak gereja seperti Origen dan Agustinus dari Hippo, mereka melihat bahwa mahkota duli bukan hanya simbol pengkhianatan, penganiayaan Romawi, tetapi simbol dari Kristus yang menanggung kutuk dosa manusia. Dan tentara Romawi itu membuat mahkota duli. Ya. Jadi mahkota itu diberikan oleh tentara Romawi dan dipakai kepada di kepala Yesus untuk mengejek, simbol untuk mengejek Yesus sebagai raja pada saat itu. Tetapi gereja Tuhan, orang percaya, memahami bahwa Yesus justru dimahkotai duli untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, dalam konteks jauh di dalam perjanjian lama. Jadi secara teologis ada istilah konteks dekat, konteks jauh. Konteks jauh dalam perjanjian lama, mahkota duli berkaitan dengan kutuk dosa manusia sejak kitab Kejadian, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bumi menghasilkan semak duli, dikatakan oleh kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Ya, Kejadian 3 ayat 16. Saudara-saudara, kita baca bagi pemirsa yang pegang Alkitab.
dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, yaitu Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun akan berlari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, ayat 17-nya kita baca ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon dari buah pohon yang telah kuperintahkan jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 18. Itulah sebabnya mengapa hari ini orang-orang di dunia, manusia mengalami penderitaan, kesengsaraan, ya, dalam mencari kebutuhan hidup, dalam mencari sesuap nasi, dalam mencari harta di dunia, bersusah payah banting tulang cari duit, banting tulang nyari pekerjaan yang efektif, yang bermutu, namun sulit, susah. Itu karena kutuk dari dosa. Semak duri akan dihasilkan. Ya. Duri simbol dari kutuk dosa manusia. Tapi Yesus telah memakai mahkota duri itu di kepalanya untuk menanggung dosa, kutuk manusia. Dan itu di Yesaya 53 ayat 5 telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ya, bagi pemirsa channel YouTube, channel Facebook Extending Grace, ya, kita baca firman Tuhan ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia, oleh bilul-bilulnya kita menjadi sembuh. Ini adalah nubuat, gambaran, tipologi tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus di Golgota di perjanjian lama, dan itu telah digenapi dalam perjanjian baru. Yesus mati di kayu salib, dia memakai mahkota duri yang baru saja beberapa bulan lalu kita rayakan, kita pestakan, peringatan kematian Yesus Kristus. Itu karena kasih anugerahnya, cintanya kepada saudara dan saya orang berdosa. Dalam perspektif
amat teologi. Yang keempat, yaitu doktrin dosa. Mahkota duli menunjukkan manusia yang begitu dalamnya dirinya dalam dosa, menunjukkan bahwa dosanya itu dalam sekali, kedalaman dosa manusia yang sangat-sangat besar. Dosa bukan hanya moral, tapi pemberontakan terhadap Allah. Akibat dosa, manusia, dunia, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup di bawah kutuk. Penderitaan terjadi, kesengsaraan terjadi, kerja keras, ya, relasi dengan Bapa, dengan Allah rusak. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Duli menunjuk dan menusuk kepada kepala Yesus pada waktu itu, yang dipakai oleh Yesus di kepalanya waktu itu merupakan adalah gambaran manusia yang telah menyakiti Allah sendiri. Dalam perspektif soteriologi keselamatan, doktrin keselamatan, Yesus mengambil mahkota duri kutuk supaya kita menerima mahkota kehidupan. Katakan amin. Seharusnya saudara yang dimahkotai duri, seharusnya kita yang memakai mahkota duri dan disalibkan di Golgota, dicambuk, disiksa, didera. Kabar baiknya, Yesus menggantikan kita. Yesus mengubah dari mahkota duri menjadi mahkota keselamatan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika saudara dan saya percaya, Yesus memandang kepada karya Yesus, memandang dan melihat Yesus sudah dimahkotai duri, karena Kristus telah menanggung kutuk akibat dosa-dosa saya, saudara. Kita menerima mahkota kehidupan. Kita menerima mahkota kehidupan, kemuliaan. Kita menjadi anak-anak Allah, putra-putri kerajaan surga. Dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, apa aplikasi praktis bagi saya dan saudara dan kita semua ketika kita membahas mahkota duri ini, crown of thorn ini,
Yang pertama, aplikasi untuk pribadi, lepas pribadi. Mahkota Duli mengingatkan kita untuk bermetanoia, bertobat, dan hidup kudus. Kita hidup kudus, kita hidup saleh, kita hidup benar bukan untuk keselamatan, bukan untuk supaya diselamatkan, tetapi karena sudah menerima keselamatan. Kita diselamatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, pertobatan, metanoia. Aplikasi bagi keluarga tentang Mahkota Duli ini mengajarkan pengorbanan, sacrifice bahasa Inggrisnya, pengorbanan, kesabaran dalam keluarga. Tetapi kasih Kristus mengajarkan kita tentang sabar dan mengasihi di dalamnya. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih-Nya, anugerah-Nya. Ya, bagi saudara-saudari yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, pasutri, pasangan suami istri, apa makna Mahkota Duli dalam hidup kita? Para suami dan istri, seperti Kristus Yesus rela menderita bagi gerejanya, bagi umatnya. Saudara-saudari, suami istri dipanggil untuk hidup mengasihi dan berkorban, bukan saling melukai. Efesus 5 ayat 5, Kolose 3 ayat 18. Dalam percintaan, Mahkota Duli mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya sekadar rasa atau perasaan semata, tetapi Mahkota Duli mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah pengorbanan di dalamnya. Sama seperti Tuhan Allah di dalam Yesus, Dia berkorban untuk saudara-saudari yang hina dan celah, yang berdosa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang tak berkesudahan di kerajaan surga. Apa yang menjadi inti atau kesimpulan dari khotbah ini? Mahkota Duli saling ditunjukkan pada Yesus dalam penderitaannya, yang saat itu dipakainya untuk menunjukkan bahwa Ia menanggung luka-luka supaya kita hidup dalam kasih, kesetiaan, dan penderitaan. Ya. Dan pengorbanan dan kesetiaan. Keempat, dalam persahabatan. Itu tadi 1 Korintus 13 ayat 7. Tentang pengorbanan dan kesetiaan. Dalam persahabatan, Yesus tetap mengasihi murid-muridnya
sekalipun dia disakiti, dihianati oleh Yudas, oleh Petrus yang menyangkalnya. Tapi persahabatan sejati adalah setia tetap meskipun dalam penderitaan. Katakan amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dalam pelayanan, saudara-saudari pemirsa Extending Grace dan saya, Mahkota Duli mengingatkan kita, pelayanan sering disertai penderitaan. Ya, pelayanan penuh dengan penderitaan. Tetapi itu adalah bagian dari pengikut Kristus yang sejati. Jika Yesus rela memikul mahkota duli kita, memakai mahkota duli kita, maka kita pun dipanggil untuk hidup dalam kasih, rela berkorban dalam keluarga, pernikahan, persahabatan, pelayanan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Ayat penutup Yakobus 1 ayat 12 tadi sudah dibaca. Yakobus 1 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita. Dikatakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Apapun mahkota duli yang saat ini masih tertancap di kepalanya, di kepala kita, saudara-saudari pemirsa, serahkan mahkota duli itu, lepaskan mahkota duli itu, maka Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, akan mengubah menjadi mahkota kemuliaan. Terima kasih. Tetap saksikan channel YouTube, Facebook, dan TikTok Extending Grace. Dan bantu untuk menekan like, tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.